Hai semuanya, di video kali ini aku mau share ke kalian mengenai beberapa jenis kikiran kuku yang harus kalian punya sebelum kalian memulai bisnis nail art. Nah, aku sendiri punya 6 jenis kikiran kuku, jadi kalian bisa punya 1-2 gitu buat pemula atau emang kalian mau mengupgrade skill kalian, jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis. So, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai ke jenis yang pertama. Nah, jenis kikiran kuku yang pertama yang paling penting itu yang bentuknya seperti ini. Di sini aku punya dari mereknya OPI, ya ini yang tipe 100/180. Kenapa ini wajib banget kalian harus punya? Karena ini tuh adalah kikiran utama dari semua jenis kikiran kuku yang ada. Menurut aku ini tuh adalah kikiran kuku yang paling mendasar banget karena bisa dipakai apa aja sebenarnya. Tapi ini tuh buat aku pakai kikiran kuku ini sebagai kikiran kuku yang aku pakai sebelum memulai pengaplikasian base coat. Jadi itu kikiran yang paling mendasar banget. Sebelum memulai treatment apapun untuk menghilangkan minyak-minyak alami yang ada di kuku, aku biasa pakai kikiran kuku seperti ini. Lanjut, di sini ada kikiran kuku yang seperti ini bentuknya. Ini mereknya Eleanor, tipenya sama 100/180. Sama seperti yang ini, cuman bedanya kalau yang bentuk seperti ini tipe 180 itu lebih kasar. Jadi seperti ini ya, ini tipe 180, ini tipe 100, dan kalau yang merek OPI, ini tipe yang 180, ini tipe 100. Jadi perbedaannya seperti ini. Tipe yang 180 dari Eleanor itu lebih kasar dibandingkan yang OPI. Jadi kalau bentuk kuku yang seperti ini itu biasanya aku pakai untuk mengikir kuku, untuk meremove nail gel. Nah, buat kalian yang belum nonton video cara meremove nail gel, kalian bisa tonton video ini di video terakhir aku ya. Sebenarnya kalau kalian mau remove bisa aja sih menggunakan kikiran seperti ini, cuman hasil itu kurang maksimal, kurang sampai bikin gel itu menjadi sangat-sangat kasar atau bisa mengelupas dengan sendirinya hanya dengan kikiran kuku. Menurut aku untuk kikiran seperti ini tuh lebih cocok untuk meremove nail gel, sedangkan untuk kikiran kuku yang seperti ini cocoknya untuk memulai nail gel pada tahap yang paling awal banget sebelum kalian mengaplikasikan base coat atau primer atau strand gel. Itu lebih cocok pakai ini, jadi menghilangkan minyak-minyak alami yang ada di kuku kalian. Lanjut, tadi setelah kikiran kuku awal, terus kikiran kuku untuk meremove, lanjut adalah kikiran kuku yang seperti ini. Ini buffer, tuh dia tuh kayak gabus yang agak padat gitu. Ini aku pakai juga tipe 100/180, tapi ini nggak bisa kalian pakai untuk remove atau nggak bisa kalian pakai untuk tahap awal untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di kuku kalian. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa base coat yang masih ada pas misalnya kalian remove nih. Terus pas kalian udah kikis itu si nail gelnya ternyata masih ada base coat yang masih nempel. Ini cocok banget untuk menghilangkan atau meratakan sisa-sisa remove. Jadi hasilnya itu jauh lebih halus, terus lebih rapi juga. Kalian bisa banget cobain ini. Kalau misalnya kalian pakai kikiran kuku seperti ini juga nggak apa-apa banget kena jari-jari, kena kulit-kulit jari ini, karena nggak begitu sakit karena ini tuh terbuat dari gabus ya, terbuat dari busa. Jadi nggak bikin sakit kuku kalian. Beda cerita kalau misalnya kalian pakai kedua kikiran kuku yang seperti ini, karena ini tuh kan padat ya, tuh nggak bisa dibengkokin juga tuh. Jadi ini tuh pinggir-pinggirannya itu jauh lebih kasar dan bisa bikin kulit kalian tuh jadi lebih luka atau perih kalau misalnya kalian pakai kikiran kuku ini dan kena kulit jari kalian. Lanjut, untuk kikiran kuku yang tipis ini, yang super tipis ini aku punya dari merek OPI tipe 100/240. Kenapa ini tipis? Karena ini digunakan untuk membentuk kuku. Misalnya kalian mau pakai nail tip nih, di nail tip itu kan pasti ada bentuk kuku yang oval, stiletto, ballerina yang kayak gitu. Ini fungsinya untuk membentuk kuku. Jadi kalau misalnya kalian mau bentuk kuku itu bisa banget dibentuk seperti ini, atau digunakan untuk mengikis nail tip bagian samping-sampingnya agar terlihat natural pada saat ditempel. Jadi ini tuh fungsinya ada dua, yaitu membentuk kuku dan mengikis pinggiran dari nail tip. Lanjut, untuk kedua tipe seperti ini sama aja ya, digunakan untuk pada tahap akhir setelah meremove untuk mengembalikan kilauan dari kuku. Di sini aku punya dua jenis, yaitu kikiran kuku balok yang step by step seperti ini atau kikiran kuku yang panjang seperti ini. Menurut aku pribadi, aku lebih prefer menggunakan kikiran yang panjang. Karena untuk yang panjang ini hanya ada 2 step aja. Jadi yang step pertama kalian kikir ini,
Kemudian untuk mengembalikan kilauannya, kalian bisa pakai yang gabus seperti ini. Ini juga bentuknya lentur, jadi nggak bikin kulit kalian jadi sakit. Kenapa sih aku nggak merekomendasikan yang bentuk seperti ini ke kalian? Karena ini tuh kikiran kuku yang step by step, dari step 1 sampai step 4, jadi makan waktu banget. Padahal hasilnya sama juga seperti ini. Jadi menurut aku lebih efisien waktu kalian menggunakan ini dibandingkan yang ini. Bayangin dong, kalian ini punya 10 jari. Terus untuk 1, 2, 3, 4 itu misalnya butuh waktu 1 sampai 2 menit ya untuk satu kuku sampai 4 step. Itu sekalian kaliin deh ini. Berapa menit kalian perlu untuk mengikis kuku kalian menggunakan balok seperti ini. Jadi menurut aku yang ini tuh lebih efisien jauh banget dibandingkan kalian pakai. Itu aja penjelasan dari aku mengenai perbedaan kikiran yang aku punya. Jadi kalian bisa membayangin sendiri, kalian bisa pikir sendiri yang mana kalian harus punya atau yang mana yang nggak perlu deh, karena masing-masing kikiran kuku itu mempunyai fungsi yang masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian ini perlu, ini enggak, kayaknya ini bisa deh punya satu aja, bisa untuk semuanya. Karena kalau misalnya untuk kikiran kuku yang seperti ini tuh juga cocok banget buat kalian gunain untuk remove. Kalau misalkan nggak punya ini juga nggak apa-apa. Ini juga bisa dipakai nge-remove, bisa dipakai untuk menghilangkan minyak yang ada pada kuku ya pada awal kalian memulai tahap nail gel awal. Terus misalnya kalau kalian nggak punya ini juga nggak apa-apa, kalian tapi harus wajib punya yang seperti ini ya untuk menghilangkan sisa-sisa base coat atau sisa-sisa primer. Kalau kalian nggak punya ini juga nggak apa-apa, pakai ini aja, kayaknya bisa sih ya. Cuman aku udah pernah nyoba. Jadi kalian pilih satu ini juga nggak apa-apa. Jadi untuk menghilangkan base coat bisa, untuk mengembalikan kilauan pada kuku juga bisa. Tapi untuk kikiran kuku yang seperti itu wajib banget kalian punya, karena kalau tanpa ini kalian ngikir kuku itu nggak bakal bisa, nggak bakal halus hasilnya. Kalau misalkan mau pakai ini untuk membantu kuku juga bisa-bisa aja, cuman ini kan besar ya, pinggirannya besar. Kalau misalnya kalian kikir kuku untuk membantu kuku, kena bagian samping kuku ini, takutnya klien kalian atau kalian sendiri tuh merasa kesakitan pada saat memasukkan kuku kalian ke dalam UV nail gel. Jadi terasa perih gitu. Karena kalau misalnya pakai yang setipis ini, gak bakal kena pinggirannya. Jadi kikiran kuku yang seperti itu harus kalian punya. So, makasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Don't forget to share juga ke teman-teman kalian sesama nailist atau ke teman-teman kalian yang mau sama-sama belajar nail art juga bisa. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!